Oke, salam YouTuber pemula. Kali ini kita akan bahas tentang kemungkinan konten berulang yang ditakuti oleh subscriber kita ya. Kalau dia ini baru mengirim ya pesan ke WA saya dan kontennya adalah konten short ya. Mungkin beliau punya beberapa channel dan saya tidak disebutkan atau mungkin baru pertama kali dan kontennya katanya adalah short ya. Nih, seperti ini Mas yang punya akun YouTube Arena Bird ya. Saya semalam nonton YouTube-nya. Akun Mas pengalaman gagal monet berkali-kali hingga lolos monet ya, buat bisa sharing ya, supaya lolos katanya. Oke, adakah nama channelnya supaya saya nanti beri ulasan ya? Namanya King Content. Nah, ada keterangan lain bahwa iya bener, dia lah mau butuh bimbingan supaya konten itu bisa lolos ya kan. Udah ada 100 video yang short katanya, re-upload tapi pakai dubbing Mbah Google. Nah ini dia nih, ini bagus nih. Ya udah, kita langsung buka YouTube. Namanya King Content, video short ya. Ini agak berat ya, karena belum dimonetisasi dan mereka atau beliau itu masih menunggu view yang banyak ya. Nah ini dia nih. Oh, subscribernya sudah 2000, hampir 3000 dia. Memang yang namanya video short itu sekarang kalau banyak view-nya dia cepat ya. Oh, ada satu video panjang ya, video durasi standar bertema vlog mungkin ya, ada bangunan dan jalanan ya. Shortnya itu kita lihat King Content. Wow, mungkin banyak digandrungi ini ya orang ya, dan subscribernya cepat ribuan ya. Aksi heroik menaikkan mobil box. Sekarang kita lihat yang konten durasi panjang dulu ya. Kita tonton cuplikannya, lalu kita beri ulasan. Nah, masih mengambil gambar. Pengecatan tower pakai kompresor. Oke. Ya, oke, kita tarik. Ini hampir 1 jam durasinya. Oke, videonya video asli, rekaman. Ya, kita lihat ada narasinya nggak? Ada orang bicara di situ. Kita lihat, kita dengar. Oh, mungkin ini pengerjaan, tapi di awal sudah dibumbui dengan narasi pengerjaan ya. Berarti jelas untuk video durasi standar ini yang bukan short, ini bukan konten berulang ya, karena rekamannya rekaman asli ya. Kecuali kalau ini ngambil dari YouTuber lain, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pikir ini adalah konten asli, original ya. Dan di depan itu walaupun tiada wajah ya, hanya tukang yang bekerja, sudah diberi narasi ya di awal ya. Jadi jelas ini menggagalkan bahwa ini disebut konten berulang ya. Jadi ini konten biasa dan bagus ya, bisa diterima oleh YouTube ya. Langsung kita ke shortnya saja sekarang. Kita coba yang paling banyak view-nya ya. Oke, populer, langsung saja. Yang populer itu yang kita utamakan. 1,5 juta ya yang nonton. Ini dia merintisnya kapan? 2015, kita nggak tahu. Mungkin merintisnya dia berusaha lebih keras di tahun sekarang ya. Oke, kita biarkan. Di situ awal dibuat channelnya ya 2015, tapi nggak tahu. Mungkin perjuangannya tahun ini dan tahun-tahun 2022. Oke, kita lihat
Sopir truk keluarkan skill dewa. Aksi suaranya 3 suara pemotor Mbak Google. nekat terobos lampu merah. Ya. Satu pemotor hampir alami naas. Untung sopir truk masih fokus hingga mobil ngerem driving. Oke. Aksi gokil bus mini. Orang ini merekam aksinya tes mentok gaspol. Oke. Perlahan gaspol. Oke. Sekarang jelas ada dua ya. Isi narasi ya dan suaranya ya. Kalau suara dari Google it's okay, masih bisa diterima ya kalau menurut saya. Yang penting narasinya itu bukan ngambil dari potongan narasi-narasi yang sudah ada dari web ya, dari blogspot ya kan. Kalau itu kreasi kita ya kawan, kalau itu kreasi kita, misalkan kita mengarang dari satu cerita ini ya dalam 1 menit ini atau kurang ya, itu paragrafnya kita yang membuat, kalimat-kalimatnya kita yang membuat, dan Om Google atau Mbak Google yang bicara itu nggak masalah, itu bisa bebas dari konten berulang ya, seperti itu. Akan tetapi untuk lebih aman lagi, akan bagus kalau suara kita yang berbicara ya. Itu nomor 2, lebih aman ya. Jadi udah narasi ininya kita yang buat, narasi tulisan ya kan, tulisan supaya kita baca ya, untuk kita kemukakan sampai 1 paragraf, sampai beberapa kalimat ya, itu yang kita yang buat ya, skenarionya kita ya kan, bukan dari web, bukan dari Google ya. Udah gitu kita yang bicara, itu lebih aman. Oke. Ada lagi yang ketiga yang lebih aman adalah menampilkan potongan wajah kita ya di video short ini. Biasanya orang kalau di video short kan di bawahnya sini ya. Nah, di sini potongan videonya yang horizontal ya, 16:9 resolusinya. Oke. Nah, ada orang foto kita sambil berbicara, memberi narasi dari video-video yang konten berulang itu. Jadi statusnya karena sudah ada wajah kita, ada suara kita, terus narasi kata-kata kita, itu jelas tidak menjadikan bahwa video tersebut konten berulang karena ada narasinya itu ya. Sekarang kalau saya memikirkan tentang konten Anda dan semuanya full seperti ini 100% dan ratusan video Anda, puluhan video Anda ya, yang saya pikir adalah masih aman karena narasi kata-katanya itu kalau Anda yang buat ya. Walaupun Mbak Google dan Om Google yang bicara ya. Tapi untuk keamanan tingkat 2, keamanan tingkat 3 sudah saya sebutkan dan semua jelas. Dan Anda masih, saya pikir bisa monet ini ya. Ya. Silahkan Anda buat video lain tapi dengan keamanan yang nomor 2, keamanan yang nomor 3 dengan wajah Anda ya. Gimana cara mengeditnya itu lebih aman. Kita nggak tahu ya, YouTuber semakin banyak ya, mesin YouTube itu semakin canggih. Kita mengakali mungkin bisa, saya pun bisa mengakali ya. Bahkan video rekaman ya kan, dikasih hiasan, framenya saya mainkan ya kan, saya beri kondisi blur, terus ada yang bergerak, itu saya bisa mainkan. Tapi untuk kedepannya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan ya, kita nggak tahu kita masuk konten berulang nggak, karena mesin YouTube makin canggih kawan ya. Jadi kalau kita tambah narasi dengan suara kita, kata-kata kita sendiri bukan dari web ya, terus ada tampil dengan wajah, dan videonya itu potongan dari cuplikan orang lain yang sebenarnya konten berulang, itu kan jadi sah ya kan, jadi diterima YouTube. Untuk ke depan mungkin lebih aman sampai 10 tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Oke, saya pikir Anda paham sekali dengan hal seperti ini. Oke, salam YouTuber pemula.